Halo, selamat siang semuanya. Kita akan mulai materi setelah UTS nggih, terkait dengan salah satu metode di dalam geofisika yang ini sekarang mulai eh, agak tren lagi ini berkaitan dengan beberapa aplikasi penggunaannya yang mungkin lebih eh, friendly ya secara dampak lingkungan ya. Namanya metode elektromagnetik. Baik. Jadi metode ini cukup populer sebetulnya karena dapat diterapkan untuk beberapa aplikasi ya di dalam eksplorasi ya. Di antaranya yang berkaitan dengan mineral ya, eksplorasi mineral ini kita bisa menggunakan metode elektromagnetik ini ya. Eh, karena memang salah satu sifat mineral ya yang dia akan memberikan respon ya terhadap gelombang elektromagnetik ya. Sehingga ini menjadi cukup efektif ya dengan melakukan perekaman ya, data elektromagnetik ini nanti kita bisa mendapatkan gambaran mengenai kondisi bawah permukaan ya, dan kaitannya nanti dengan kandungan mineral magnetiknya. Kemudian yang kedua ini mungkin nanti akan saya berikan contoh di belakang ya berkaitan dengan eksplorasi minyak dan gas bumi. Ini juga sekarang mulai dilirik ya kembali karena sekali lagi saya sampaikan bahwa menggunakan konvensional method ya misalnya seismik itu seringkali banyak pertentangan dari masyarakat ya terkait dengan isu lingkungan karena di situ kita harus meledakkan dinamit dan sebagainya sehingga dalam beberapa kasus seringkali agak kesulitan ya perusahaan migas ini untuk melakukan eksplorasi dengan metode seismik. Nah, solusinya diantaranya adalah dengan metode pasif ya elektromagnetik ini ya, atau yang aktif juga ada nanti dengan control source elektromagnetik sehingga harapannya dampak lingkungan ya berkaitan dengan misalnya tadi kerusakan karena getaran dan sebagainya bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga ini agak lebih ke sains ya nanti kita bisa memanfaatkan metode elektromagnetik ini untuk mempelajari kondisi bawah permukaan yang kedalamannya cukup besar ya, misalnya mantel bumi dan sebagainya itu bisa diketahui karakteristiknya dengan menggunakan metode ini. Karena metode elektromagnetik ini terutama yang natural ya, menggunakan sinyal dari alam itu bisa menjangkau kedalaman kerak bumi hingga mungkin ke mantel bumi. Jadi dari sekian banyak metode geofisika tidak banyak yang bisa mengakses sampai ke bagian dalam bumi. Ya. Kemudian yang keempat ini juga sangat populer yaitu di eksplorasi panas bumi. Jadi salah satu target dari penelitian panas bumi adalah mengetahui reservoir dari sistem panas bumi, di mana reservoir itu mengandung uap air yang cukup kaya ya sehingga secara elektromagnetik itu memberikan anomali yang cukup signifikan sehingga sering kali diterapkan di sana untuk mengetahui sistem panas bumi di suatu tempat. Kemudian yang kelima ini terkait dengan monitoring air tanah. Ini juga banyak metode dikembangkan ya untuk mengetahui atau untuk eksplorasi terkait dengan air tanah ini ya. Baik itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari ya, untuk air minum maupun juga untuk keperluan misalnya di panas bumi maupun di pertanian. Kemudian yang terakhir dalam beberapa waktu terakhir kita sering mendengar ada metode untuk mendeteksi gempa bumi ya dengan menggunakan pendekatan elektromagnetik. Jadi ini juga bisa dipakai di beberapa tempat termasuk di Jepang ini monitoring gempa bumi itu juga atau memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Seperti biasanya di geofisika itu kita mengenal ada dua metode, ini berdasarkan sumber yang digunakan untuk eksplorasi. Yang pertama itu disebut dengan metode aktif ya. Metode aktif itu adalah metode geofisika yang menggunakan sumber dan kemudian kita merekam respon bumi ya akibat adanya sumber tersebut. Nah, yang cukup dikenal ya di metode elektromagnetik itu ada dua. Yang ini nanti mungkin akan kita kaji lebih mendetail ya. Yang pertama GPR atau Ground Penetrating Radar.
Kemudian yang kedua yang disebut dengan CSAMT atau Control Source Audio Magnetotelluric. Jadi ini adalah memanfaatkan sinyal yang dihasilkan oleh sumber ya. Jadi kita membangkitkan sumber ya. Kalau yang GPR kita membangkitkan gelombang elektromagnetik ya frekuensi tinggi gitu ya untuk kemudian kita kirim ke dalam tanah, kemudian nanti tanah akan berikan respon yang kita rekam di receiver. Untuk CSAMT sama, biasanya kita membuat gelombang elektromagnetik ya. Kita generate bisa menggunakan loop ya atau kabel yang bentuknya melingkar gitu ya atau bentuknya tertutup gitulah, bisa melingkar bisa kotak gitu atau garis ya. Bisa juga kita mengenerate misalnya arus listrik yang dipancarkan membentuk satu garis gitu ya. Kemudian nanti kita tahu arus itu akan mengalirkan gelombang magnet, dan medan listrik yang saling terkopling. Kemudian yang kedua itu adalah metode pasif. Jadi metode pasif itu artinya kita tidak perlu membuat sumber. Jadi ini sudah disediakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya di alam, itu sudah ada gelombang-gelombang elektromagnetik alami ya, dari nanti kita lihat aktivitas di ionosfer, kemudian ada ya mungkin kalau yang man-made itu ada high voltage high voltage current gitu ya dari sutet ya misalnya, itu juga membangkitkan gelombang elektromagnetik. Atau untuk komunikasi kapal selam mereka menggunakan gelombang elektromagnetik juga untuk memandu kapal selam di bawah permukaan, karena dengan GPS tidak bisa di bawah ya, kita perlu cara lain untuk menentukan posisi ya dengan akurat di bawah laut ya. Nanti menggunakan metode VLF ini kita memanfaatkan pemancar komunikasi di kapal selam ya, atau pemancar radio yang biasa dipakai untuk komunikasi di kapal selam untuk eksplorasi. Kemudian yang kedua ada AMT ya, audio magnetotelluric, ini juga memanfaatkan sinyal dari alam ya, gelombang elektromagnetik alam untuk kemudian kita manfaatkan sebagai sumber dari metode elektromagnetik ini. Kemudian untuk frekuensi yang lebih besar, yang lebih lebar itu kita menggunakan metode magnetotelluric atau MT. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa ada dua metode ya di geofisika secara umum. Jadi semua metode geofisika itu nanti mengandung dua aspek ini, yang aktif dan yang pasif ya. Yang aktif itu artinya kita memancarkan gelombang sendiri ya. Kalau yang pasif itu kita tidak perlu ya. Nah, apa yang dipancarkan itu biasanya adalah berupa arus listrik ya. Arus listrik yang dia akan nanti menghasilkan medan magnetik ya. Medan magnetik nanti juga akan menginduksi medan listrik dan seterusnya. Jadi ini nanti yang menjadi sumber dari gelombang elektromagnetik. Untuk ilustrasi mungkin perlu kami putarkan ya ini. Mudah-mudahan Anda mendengar suaranya ya. Ini sedikit penjelasan tentang gelombang EM. I have a piece of plastic through which I drilled a hole, and then I took a wire and looped it through the hole 10 times. So I have 10 strands of the wire here flowing through this hole. So if I have 1 amp of current flowing in the wire, I will have essentially 10 amps that's flowing in a straight line through the hole in the plastic. I'm now going to sprinkle some iron filings onto the plastic. Diberi pasir besi ini di sekeliling kabel ya. Ini untuk menunjukkan bahwa nanti kita melihat sekeliling kabel itu akan terbentuk gelombang elektromagnetik. Ya. Cuman karena ini barang gaib ya, nggak bisa dilihat. Nah ini orang ini berusaha untuk menunjukkan. Perhatikan tuh. Perhatikan. Jadi nah itu ternyata pasir besinya ya dia membentuk lingkaran, yang membentuk lingkaran di sekeliling. Inilah gelombang elektromagnetik gitu. Ya, gelombang elektromagnetiknya dia membentuk apa namanya pola ya, melingkar gitu. Ini kalau secara fisika nanti kita akan belajar dia mengikuti aturan tangan kanan. Jadi tangan kanan itu kita di sini, nanti arah medan magnetiknya adalah seperti arah genggaman tangan yang 4 ini. Ini betul-betul ditunjukkan secara
visual ya menggunakan eksperimen sederhana ini. Baik, nah ini salah satu pengalaman kami ya, apa namanya? Sorry. Ini melakukan survei menggunakan metode elektromagnetik ini, jadi dengan CSAMT ini tahun 2000 ya, seperti ini waktu pandemi. Tahun 2000 kita melakukan survei di Kalimantan Timur ya, Kalimantan Utara, dengan memanfaatkan metode namanya CSAMT, Control Source Electromagnetic. Ini dengan Pertamina Hulu Energy di daerah Blok Maratua. Jadi kita diminta untuk proof of concept dari metode ini ya, apakah dia sensitif terhadap hydrocarbon reservoir gitu menggunakan sinyal elektromagnetik. Ini peralatannya cukup banyak yang harus disiapkan di sini. Ada generator listrik, ada sensor-sensor ya, kemudian ada perangkat untuk receiver maupun transmitternya. Nah, yang menantang di sini source ini ya, kita harus membentang kabel sejauh waktu itu yang kita lakukan 4 kilo ya, membentang kabel 4 kilo. Kalau dari sini ya berarti sampai titik 0 km itu bentang kabel gitu ditarik ya. Kebetulan di situ ada jalan yang agak lurus memanjang ya, karena ini di daerah perkebunan sawit jadi lebih mudah dilakukan. Kemudian nanti kita melakukan pengukuran di beberapa titik ya. Jadi kabel ini yang sumbernya dia berupa kabel arus, kita bentang. Tadi kan dari eksperimen kelihatan bahwa dari kabel itu dia memancarkan gelombang elektromagnetik kan terus. Nah, itu akan merambat ya sampai ke penerima ya. Kemudian dia juga akan berinteraksi dengan medium bumi ya, gelombang elektromagnetiknya. Jadi nanti yang diterima oleh receiver itu adalah hasil dari interaksi antara gelombang yang dipancarkan dengan medium bumi. Ya, kemudian nanti kita lihat apa namanya, seperti apa hubungannya ya. Harapannya nanti kita bisa tahu karakteristik medium buminya. Kemudian yang kedua yang masuk di kategori metode pasif, jadi gelombang elektromagnetiknya nanti tidak berasal dari arus tadi ya, tetapi dari alam ya, dari alam. Ini bisa berasal dari kilat atau petir ya. Kita tahu bahwa kilat itu adalah sebetulnya discharge dari muatan listrik gitu ya di awan yang kemudian dilepaskan ke bumi ya, karena bumi itu merupakan konduktor yang aktif, jadi nah itu menjadi fenomena petir. Kemudian yang kedua juga angin matahari. Angin matahari itu adalah produk dari reaksi di matahari yang ya menimbulkan angin atau kita kenal dengan sinar kosmis gitu ya, yang dia akan itunya adalah gelombang elektromagnetik juga, dan itu merambat sangat jauh ya sampai ke bumi ya. Dan itu nanti menjadi sumber di eksplorasi metode EM ini. Jadi dia nanti akan berinteraksi dengan bumi karena bumi itu konduktor, dan nanti akan timbul arus listrik yang nanti kita kenal sebagai arus telurik. Makanya nanti namanya adalah magnetotelurik. Arus itu yang nanti kita ukur sebagai fungsi waktu ya, membentuk medan listrik. Kira-kira seperti itu. Apa itu angin matahari? Kita lihat sejenak ya. Ini kira-kira apa namanya, keterangan tentang solar wind. Photons are the source of light and heat, but they also cause something far more destructive, the solar wind. As they reach the surface, photons heat up the outer layers of the sun, sending it hurtling around the star, creating extreme turbulence and intense shock waves. Anda bisa cari di YouTube ini videonya, termasuk yang tadi juga. Picked up by the orbiting SOHO satellite. Tuh, wah, luar biasa ya. Nah, itu suaranya kayak gitu. The speeding gases also generate powerful magnetic fields. Itu As the menghasilkan. star rotates, the fields clash. Yeah. Burst through the surface. Ya, karena itu ada partikel-partikel, kita tahu ada partikel bermuatan, dia akan menjadi arus listrik yang membentuk gelombang elektromagnetik. Some are so large, the Earth could pass right through them.
with thousands of miles to spare. They are spectacular and they are deadly, blasting a stream of electrical particles deep into space. Nah ini dia This pemancar is the solar wind. mana-mana nih. It can damage spaceships and satellites, even put astronauts' lives in jeopardy. Ya, jadi kalau di filmnya Fantastic Four ini yang menyebabkan keempat orang itu mengalami mutasi ya karena kena sinar kosmis. Jadi ada yang bisa melar, ada yang jadi batu, ada yang bisa jadi api. Jadi betapa ini memang sebetulnya mematikan ya kemudian diplesetkan oleh sutradara film tersebut yang menjadi film. Nah sekarang kita akan melihat bahwa ini adalah bentuk gelombang ya tadi, bentuk gelombang yang dikenal dengan gelombang elektromagnetik, dan seperti apa sebetulnya pancaran dari gelombang elektromagnetik itu atau radiasi dari gelombang elektromagnetik itu pada saat ya atau dari sumbernya, dari ya kita sebut dengan antena nanti ya, dari sumber pemancar gelombang elektromagnetik itu tuh radiasinya kayak apa, kita lihat di sini ya. Electromagnetic radiation. Recall that in waves, energy is transferred from one point to another without any net movement of matter. Waves in water are transverse waves, in which the vibrations of the particles are perpendicular. Jadi yang kita familiar adalah gelombang air, tapi sebetulnya gelombang elektromagnetik ya mirip-mirip ini sih. Here the medium is water. Sound waves are longitudinal waves, in which the vibrations of the particles are parallel to the direction of the waves, in the form of compressions and rarefactions. Here the medium is usually air. These are called mechanical waves, because they require a medium to propagate. There is another type of wave called electromagnetic radiation, abbreviated as EM radiation, that does not require any material medium to propagate. It can travel through empty space. Electromagnetic radiation is composed of oscillating electric and magnetic fields that are at right angles to each other and to the direction of propagation of the wave. In other words, it is made up of transverse waves. Electromagnetic radiation is generated by an oscillating or accelerating electric charge. Any charged particle produces an electric field. If it moves, it produces a magnetic field, and if it accelerates, in other words, its speed changes, the magnetic field also oscillates or changes. This, in turn, changes the electric field of the charge. The changing electric field then changes the magnetic field once again. This process continues, with the electric and magnetic fields continuously regenerating each other. The electric field is in one plane, and the magnetic field is in another plane perpendicular to the first. Thus, electromagnetic radiation is a combination of electric and magnetic fields traveling in space. Since they are driven by the energy provided by the oscillating charge, electromagnetic waves travel with the same frequency as that of the oscillating charge. Oke, jadi ini sedikit gambaran terkait dengan radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi ibaratnya ini tadi seperti gelombang air ya, begitu ada sumber ya, sumbernya kan tadi orang melempar batu, kemudian dari sumber itu merambat gelombang air. Nah ini sama sebetulnya dari antena, antenanya nanti bisa berupa tadi ya kabel arus yang panjang gitu, kalau buatan, atau kalau tadi yang natural kan ada fenomena angin matahari itu kan partikel-partikel bermuatan yang ada di matahari itu kalau dia bergerak ya, itu dia menyebabkan terjadinya radiasi gelombang elektromagnetik yang merambat sampai ke seluruh penjuru penjuru planet ya, penjuru luar angkasa, termasuk dia sampai ke bumi yang nanti kita manfaatkan untuk eksplorasi. Baik, mungkin bagian pertama sampai di sini. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang frekuensi gelombang elektromagnetik dan nanti kita berikan contoh-contoh terkait dengan aplikasi dari metode EM ini. Ya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan di seri berikutnya.